Nah, adik-adik, anak-anak, bapak dan ibu, ayah dan mama. Ini saya ketemu lagi bersama Paman Sam, tentu di Anak Kreatif. Hari ini Paman Sam tadi jalan-jalan melewati hutan-hutan pinus. Hawanya sejuk dan udaranya sangat segar. Nah, sekarang Paman berteduh di bawah pohon pinus. Ketika Paman berjalan-jalan di pohon pinus tadi, terinspirasi menceritakan, mendongengkan sesuatu pada adik-adik, pada anak-anak tentang singa dan rubah. Tentunya ketika di hutan ini, bayangkan kalau hutan pinus ini adalah hutan yang lebat, maka tentu banyak sekali binatang-binatang yang buas. Nah, di sini kebetulan ada seekor singa dan rubah. Begini dongengnya. Singa pada satu saat lapar sekali. Sudah 2 hari tidak makan karena tidak ada mangsa yang bisa dimakan. Tiba-tiba dia berjalan di susuri hutan. Tiba-tiba dia mengintip ada seekor rusa yang berjalan. Mungkin rusa itu juga mencari makan juga, mencari rumput, daun-daunan di hutan. Nah, karena si singa ini 2 hari tidak makan dan lapar sekali, tentu saja ketika ada rusa di depannya, rusa yang akan menjadi mangsanya, si singa ingin cepat-cepat menerkam rusa itu agar rusa itu tidak segera berlari. Merayaplah, mengendap-endaplah si singa di balik-balik pohon. Mengendap-endap. Begitu sudah sampai mendekat ke rusa, si singa meloncat. Menerkam si rusa. Tetapi sayang, si rusa cepat meloncat dan berlari. Serat. Tidak tertangkaplah rusa oleh si singa. Konyolnya lagi, ternyata jatuhnya si singa ketika menerkam rusa ternyata jatuh terpeleset di sebuah jurang yang dalam. Aduh, aku terperosok di lubang yang dalam. Tolong. Singa minta tolong di dalam lubang. Tetapi pada saat itu tidak ada sama sekali yang mendengar permintaan tolong si singa. Sehingga si singa sampai 1 hari 1 malam tidak mendapatkan pertolongan di dalam lubang ini tadi. Bertambah laparlah si singa. Keesokan harinya ketika si singa sudah hampir pingsan dengan kelelahan, suaranya meraung-raung minta tolong, tiba-tiba tidak disangka ada seekor rubah yang datang melewati jurang tempat si singa terperosok. Hai rubah, tolong aku terperosok di lubang ini. Sudah kemarin tidak ada yang menolongku. Si singa meraung-raung begitu pada si rubah. Rubah melihat ke bawah. Hah? Singa? Kenapa kamu bisa terperosok seperti itu? Sudahlah, jangan bertanya seperti itu. Cepat tolong aku. Si rubah pun berpikir, ya nanti jangan-jangan ketika aku tolong,
kemudian si singa sudah sampai di atas, aku nanti akan dimakan. Si rubah berpikir, bagaimana ya? Sepertinya aku tidak bisa menolongmu karena di sini tidak ada tali, tidak ada ranting. Aduh, rubah, tolonglah aku. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Pasti kamu takut kalau aku makan nantinya. Aku tidak akan memakanmu. Aku tidak akan memangsamu. Percayalah. Si rubah pun berpikir dan juga iba melihat si singa mengiba-iba di dalam jurang. Akhirnya tidak tega juga si rubah, ditolonglah si singa tersebut. Si rubah mencari ranting sana kemari untuk mengangkat si singa. Seperti ini misalnya, ini ranting. Nah, ini ranting, si rubah menggigit ranting di ujung, kemudian ini dimasukkan ke dalam lubang. Kemudian si singa menggapai rantingnya, kemudian sampai tertangkap rantingnya. Kemudian rantingnya digigit oleh singa, ditarik-tariklah oleh si rubah. Ditarik-tarik oleh si rubah, jatuh. Ternyata rantingnya patah. Klak. Gitu patah. Waduh, jatuh lagi. Dia mencari lagi ranting yang satunya. Wah, ini yang agak kuat. Wah, ini walaupun kecil misalnya, tetapi kuat. Ini ternyata rotan. Pura-puranya ini rotan itu ya. Wah, ditarik. Wah, ditarik. Akhirnya sampailah si singa di atas. Gitu. Nah, sampai di atas, ternyata benar juga apa yang dikatakan oleh si singa. Si singa mengucapkan terima kasih terhadap si rubah. Rubah, aku terima kasih sekali. Terima kasih. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan singa saat akan ditolong, dan kekhawatiran si rubah tidak jauh dengan kekhawatiran sesungguhnya. Karena apa? Karena singa ternyata tidak jadi memakan si rubah sesuai dengan janjinya. Tetapi nanti dulu, jangan kemana-mana, tetap di depan televisi dan di depan acara Anak Kreatif. Nah, pinter anak-anak, adik-adik masih bersama Paman Sam. Sekarang Paman Sam melanjutkan lagi dongengan yang tadi, ya. Nah, ketika siapa tadi? Tokohnya siapa? Ya benar, singa dan rusa. Ketika singa sudah tertolong, sudah minta terima kasih terhadap rubah. Nah, si singa bertanya pada rubah, "Rubah, kenapa kamu mau menolongku?" Terus si rubah menjawab, "Singa, sebetulnya aku ini tadi jalan-jalan. Keluargaku seharian juga tidak makan. Aku mencari makan, tetapi aku tidak berdaya. Tidak satupun mangsa yang aku dapatkan. Padahal keluargaku sudah menunggu di rumah." Si singa pun terharu mendengarnya. "Oh, ternyata kamu juga mencari mangsa." "Iya. Baiklah, aku sekarang akan menolongmu. Aku akan mengajakmu mencari mangsa." "Oh, begitukah singa?" Iya. Ayo, sekarang aku ikut kamu." Akhirnya si singa dan rubah mencari mangsa bersama-sama.
Nah, tidak lama kemudian si singa mendapatkan mangsanya. Diterkamlah mangsa itu. Diterkam, leher binatang itu digigit lehernya oleh singa. Nah, akhirnya dapatlah satu ekor mangsa. Satu ekor mangsa dimakan oleh singa, kemudian sisanya dibagi kepada rubah. Tetapi tidak hanya berhenti membagi ke rubah saja, si singa pun menawarkan sesuatu pada rubah. Rubah, karena mangsa kita saat ini besar dan banyak sekali, tentu keluargamu akan senang mendapatkan makanan hari ini. Bagaimana kalau aku ikut ke rumahmu? Tidak usah, singa. Si rubah tidak mau singa ke rumahnya. Ternyata si rubah masih juga curiga. Jangan-jangan nanti singa tahu rumahku, satu saat nanti singa akan mendatangi rumahku dan memangsa keluargaku. Masih saja curiga si rubah. Rubah, jangan khawatir. Aku tahu apa kekhawatiranmu. Tidak mungkin aku akan memangsa keluargamu. Begitukah, singa? Iya, tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke rumah keluargaku. Akhirnya si singa dan rubah membawa mangsanya ke rumah rubah. Mangsanya digeret ini berdua, digeret ini. Sesampai di rumah rubah, keluarga rubah menyambutnya dengan riang sekali. Waduh, bapak datang membawa makanan. Wah, akhirnya mendekatlah ke makanannya. Tetapi ketika mau makan, keluarga rubah kaget lagi. Ada singa. Wah, akhirnya singa pun tahu kekhawatiran keluarga rubah. Keluarga rubah, anak-anak rubah, jangan takut, jangan khawatir. Aku tidak akan memangsamu. Benarkah? Iya, benar. Kenapa bisa demikian? Ya, karena aku tadi sudah ditolong oleh bapakmu. Kalau tidak ditolong oleh bapakmu, pasti aku akan mati kelaparan di jurang yang dalam. Oh, baiklah. Keluarga rubah percaya begitu saja. Akhirnya mereka makan bersama-sama, dan anehnya pada hari-hari berikutnya singa dan keluarga rubah menjadi saudara, menjadi teman, menjadi sahabat yang selalu saling tolong menolong. Nah, begitulah cerita si singa dan rubah, juga keluarga rubah. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Satu, janganlah melupakan jasa terhadap orang lain atau teman, sahabat, keluarga yang pernah menolong kita. Jangan sampai ketika kita ditolong, malah kita memperdaya orang, teman, sahabat, saudara yang menolong kita. Ya, seperti singa dan rubah tadi. Si singa tahu jasa-jasa orang yang menolong, walaupun sebenarnya rubah pun adalah merupakan mangsa, musuh dari si singa. Musuh menjadi saudara ketika musuh itu mau menolong orang lain. Nah, saudara bisa menjadi musuh jika saudara itu tidak mau
tolong menolong terhadap sesamanya, tidak mau tolong menolong terhadap saudaranya sendiri. Itulah hikmah yang harus bisa kita petik dari dongengan Singa dan Rubah. Nah sekarang tentu ini masih ada waktu. Seperti biasanya, Paman Sam akan mengajak anak-anak, juga orang tua, bapak, ibu, ayah, mama, itu untuk membuat satu karya yang bahannya ada di sekitar rumah, tidak jauh-jauh. Apa saja bisa untuk berkarya. Nah sekarang Paman Sam karena berada di hutan pinus, tentunya juga banyak sekali benda-benda yang bisa kita buat karya. Contohnya apa? Contohnya ini di bawah pohon pinus ini banyak sekali bunga-bunga pinus berguguran, jatuh di atas tanah. Nah, Paman Sam ingin memanfaatkan bunga-bunga pinus ini menjadi sebuah karya. Nah, kira-kira karya apa? Banyak sekali. Ini bisa menjadi karya bisa menjadi gantungan kunci misalnya. Ini ada daun-daun lembar-lembar daun pinus. Nah, ini lembar-lembar daun pinus ini kalau tidak, ini Paman Sam kebetulan tidak membawa peralatan seperti benang. Nah, ya ini aja lembar-lembar daun pinus ini buat talinya. Nah, misalnya ini ditalikan seperti ini, talikan seperti ini, terus digantung, seperti ini digantung. Wah, ini berguguran ya toh, digantung seperti ini. Nah, ini kalau rapi, anak-anak, adik-adik di rumah punya jarum atau paku kecil, ini bisa ditancapkan di sini, di sini misalnya ini jarum atau paku bisa ditancapkan di sini. Nah, seperti gini misalnya. Nah, ini seperti gini, ini seandainya ujungnya ini, nah ini ditali. Nah, ini sudah bisa menjadi gantungan kunci almari buku, gantungan kunci meja tulis, bisa gantungan kunci dihadiahkan kepada ayah untuk kunci sepeda motor, untuk kunci mobil. Bagus sekali. Nah, ini apalagi kalau diwarna akhirnya menjadi warna-warni yang bagus ya. Nah, bagaimana cara-cara dan bentuk apa saja yang bisa kita lakukan dari bahan bunga pinus ini? Jangan kemana-mana, tunggu tetap di Anak Kreatif. Ya, adik-adik, adik-adik pasti penasaran buat apa bunga-bunga pinus ini. Nah, karena anak kreatif di acara ini, adik-adik harus kreatif. Maka ketika kita ketemu bunga-bunga pinus ini, seperti yang Paman Sam katakan tadi, bisa untuk gantungan kunci. Nah, tetapi sekarang Paman Sam lebih mengembangkan fungsinya. Nah, bukankah 2 bulan lagi sudah hari Natal, ya kan? Pada bulan Desember, kurang 2 bulan lagi sudah masuk hari Natal. Nah, tentunya ketika hari Natal, saudara-saudara kita yang Kristiani, Katolik pasti juga merayakan hari Natal. Nah, ketika ada perayaan hari Natal, apa yang biasanya dipasang di rumah-rumah, di ruang tamu, di ruang keluarga, bahkan di ruang makan pun kadang-kadang juga dipasang. Di gereja-gereja, kira-kira apa? Iya, betul.
pohon Natal. Nah, Paman Sam terinspirasi dengan pohon Natal itu. Pohon Natal itu biasanya ada hiasan-hiasan. Pohon Natal ada hiasan bel yang digantung, kemudian buah pohon Natal. Nah, biasanya ada yang bulat, ada yang macam-macam berbentuk bintang dan macam-macam. Ada pula yang bentuknya seperti ini, ternyata bentuknya seperti ternyata bentuk itu adalah apa ini? Buahnya pohon pinus. Nah, seperti ini. Ketika tadi Paman Sam sudah menggantung di tali, nah seperti ini. Nah, seperti tali begini. Nah, ini akhirnya nanti digantung-gantung di pohon Natal. Jadilah hiasan pohon Natal, ya, jadi hiasan pohon Natal. Nah, kemudian apakah harus begini saja atau harus dikasih warna? Ya, itu terserah adik-adik, terserah anak-anak. Kepinginnya buah hiasan pohon Natal itu berwarna-warni misalnya. Kalau ingin hiasan pohon Natal itu berwarna-warni, ya cukup buah pinus ini diwarna, misalnya begitu ya. Warnanya apa? Ya terserah. Nah, biasanya kalau di pohon Natal itu karena bulan Natal itu dulu itu selalu pada musim salju. Pada musim salju. Nah, ini Paman Sam juga bawa ini misalnya di warna putih. Nah, misalnya putih seperti ini. Nah, misalnya di warna putih. Putih begini ya, tidak harus semua putih, karena begini kesannya sudah seperti ada salju yang menempel di buah pohon pinus. Nah, ini kalau banyak ditempel-tempel sudah menjadi indah, digantung-gantung di pohon Natal. Nah, misalnya kalau hanya putih tok bosen. Nah, anak-anak, adik-adik biasanya bosen kepingin warna yang lain, ya tinggal mencari warna yang lain, misalnya di warna hijau misalnya, dikasih begini, di warna hijau begini, dicampur putih supaya bagus, di warna dicampur putih, hijau sama putih, nah, misalnya begini. Nah, ini kalau banyak berwarna-warna atau putih saja, atau ada warna hijau, ada warna merah, nah boleh saja. Nah, ini digantung-gantung menjadi indah. Nah, ini nanti Paman Sam akan menggantung di sebuah ranting, ranting pohon-pohon yang kering. Nah, ini di sini banyak ranting-ranting pohon-pohon kering. Nah, ini nanti digantung-gantung. Nah, akhirnya sudah jadilah ini menjadi hiasan pohon Natal. Nah, hiasan pohon Natal biasanya kalau beli pada saat hari Natal itu banyak sekali hiasan-hiasan Natal, pohon-pohon Natal yang dijual di toko-toko. Nah, kalau adik-adik bisa membuat sendiri, kenapa tidak? Begitu. Dan ini adalah karya sendiri, akan lebih berkesan nanti kalau ini sudah dipasang di pohon Natal. Adik-adik bisa foto di sebelah karyanya, di sebelah pohon Natal karyanya sendiri. Kalau misalnya adik-adik sekarang kelas 2 misalnya, kelas 3 SD, kelas 4 SD, ya foto aja di situ, di sebelah karya kalian sendiri. Nah, suatu saat ketika kalian sudah SMA atau mahasiswa melihat foto kenangan itu, pastilah adik-adik akan bangga dan mungkin juga akan lucu, merasa lucu. Nah, ini wah, ini fotoku biyen foto zamane CSD dengan karya saya sendiri. Macam-macam cerita yang bisa diceritakan pada teman-teman, pada saudara-saudara tentang hasil karya adik-adik sendiri. Nah, seperti ini. Nanti ini Paman Sam akan merangkai di ranting. Nanti Paman Sam akan cari ranting dulu ya. Nah, tunggu.
adik-adik, ternyata Paman Sam tidak menemukan ranting yang berjatuhan, tetapi ada pohon, ini pohon kopi, tetapi yang daunnya sudah gugur. Nah, Paman Sam akan memotong, sayang sekali kalau dipotong, ya sudahlah dipasang di pohon yang sudah kering ini. Nah, seperti inilah hasilnya ketika buah-buah pohon pinus itu nanti sudah diwarna seperti ini tadi, digantung-gantung. Kalau tidak diwarna pun juga bagus, digantung-gantung begini menjadi hiasan pohon Natal. Nah, indah kan? Jadi tidak perlu susah-susah mencari sesuatu. Nah, ini seperti Paman Sam berdiri di sebelah pohon pinus yang sudah digantung-gantung ini. Nah, kemudian difoto. Nah, ini sudah menjadi sejarah, nanti sudah menjadi kenang-kenangan. Nah, itulah anak-anak, adik-adik, anak kreatif hari ini. Anak kreatif harus kreatif. Jadi anak-anak yang melihat tayangan Dharma TV anak kreatif harus setelah melihat tayangan anak kreatif harus kreatif. Anak kreatif kreatif terus. Ya sudah, ini Paman Sam akan pamit dulu ya. Untuk itu adik-adik nantikan terus kehadiran anak kreatif ya di episode berikutnya. Selalu ada dongengan yang baru dan ada karya yang baru juga. Sampai jumpa.